Oh, sudah tahu. Semangat Doktif. Semangat. Semangat Doktif. Semangat Doktif. Oh. Iya, tadi. Sendirian. Berhenti semua tuduhan kalian. Kami cuma ingin masyarakat mendapat. Jadi begini teman-teman, yang saya lihat dan saya amati bukan terletak pada beliau melakukan sujud syukur. Saya sangat apresiasi terhadap oknum bertopeng dalam melakukan sujud syukur. Sujud yang dilakukan dalam umat Islam itu apresiasi atas terwujudnya suatu keinginan kita, dan itu sangat bagus. Saya tidak mengkomentari sujud syukur itu. Tapi perlu yang kalian ketahui bahwasanya secara psikologi kita tuh berpikir dituntut untuk logis, berpikir secara logis. Karena kehidupan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara sosial media atau secara maya, yang kedua secara nyata. Kalau kita berbicara tentang maya, berarti kaitannya adalah dunia semu. Maka kalau kita berbicara tentang dunia semu, maka semua bentuk perwujudan representatif dalam kehidupan sehari-hari itu belum tentu nyata. Paham sampai sana? Artinya, dunia maya dan nyata itu berbeda. Dua frase antara dunia maya dan dunia nyata itu berbeda. Saya seumpama seperti ini. Analogia berpikir secara psikologi itu dituntut kita berpikir nyata, tidak untuk mengiring opini, tidak melakukan asumsi dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya, sejatinya kehidupan itu dilihat dari kenyataan yang ada. Contoh, di dunia maya atau dunia semu yang kita sebut maya itu adalah apabila saya memberikan edukasi, informasi melalui media sosial, belum tentu di kehidupan nyata saya akan melakukan hal demikian. Ada beberapa indikasi kenapa saya bisa melakukan demikian. Contoh, saya ingin mendapatkan apresiasi dari seseorang. Yang kedua, saya ingin mendapatkan partisipan dari orang lain. Atau ketiga, saya ingin panjat sosial yang kalian bilang pansos dan lain sebagainya. Indikasi tersebut bisa dilakukan. Nah, kembali pada konteks yang saya lihat dan saya amati, dari oknum bertopeng melakukan sujud syukur itu memiliki beberapa indikasi yang saya lihat. Apakah masyarakat memiliki hak mengomentari terhadap sesuatu di media sosial? Ya, selagi sosial media itu kamu posting, selagi sosial media itu kamu informasikan kepada halayak, maka masyarakat berhak memiliki saran, memiliki kritikan dan lain sebagainya. Itulah hak yang dimiliki oleh masyarakat. Selagi konteksnya benar, syarat, tanpa bullying dan lain sebagainya. Begitu juga saya, ketika saya melihat, menyaksikan apa yang kamu repost oleh oknum bertopeng yang direpost ulang oleh Imam Warokah dan teman-teman lainnya, saya melihat ini indikasi lebih ke validasi. Validasi yang dilihat itu ia membawa lebih kepada spiritual atau agama. Contoh, kalau kita flashback di zaman dulu ketika beliau bersumpah di atas Al-Quran, itu notabene membentuk karakter perlunya validasi. Validasi oleh siapa? Oleh dia untuk membuktikan kepada banyak orang, sehingga agama dijadikan tamen. Yang saya lihat seperti itu. Dan terakhir, ketika beliau melakukan sujud syukur, saya mengomentari bukan terletak pada sujud syukurnya, malahan saya melakukan apresiasi terhadap apa yang dilakukan dalam bentuk perwujudan terima kasih beliau terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi bukan di situ terletaknya. Saya tidak menginginkan seseorang ingin memvalidasi sesuatu itu membawa agama, termasuk juga orang-orang di luar sana begitu. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang dilakukan secara spontan, menurut saya itu tidak spontan. Contoh, ketika beliau ingin sujud syukur, setahu saya pada saat mendapatkan informasi apa yang diketuk oleh hakim, pada saat itu pula harus sujud syukur. Bukan harus menunggu momentum yang dilihat oleh orang banyak, direkam, kemudian ada karpet untuk beliau sujud syukur. Menurut saya kalau sujud syukur itu spontan ya, mau di aspal, mau di tanah, mau dimanapun ya, mau sujud syukur langsung aja. Begitu sepengetahuan saya.